Selamat pagi guys. Kita hari ini akan mengunjungi Dr. Merdias Almatsir. Beliau adalah mantan Direktur RSCM Pusat dan juga beliau dulu pernah menjadi Ketua ID Indonesia dan juga banyak beliau itu menangani ke yayasan-yayasan dan organisasi-organisasi lainnya. Bersama sang istri yang cantik, Dr. Dahlia, beliau adalah fisiater dan sekarang sampai saat ini memegang lansia dan rehabilitasi tentang lansia. Kita ke rumahnya yuk. Biarlah usia berjalan, batasi waktu yang tersisa ini, tetap kita berkreasi dan semangat, menambah teman saudara, menambah teman saudara. Dr. Merdias Almatsir adalah dokter spesialis neurologi atau saraf lulusan Universitas Indonesia. Dokter yang menyukai bermain musik ini sempat menjabat sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Saraf Indonesia, Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, dan berikutnya memimpin Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, yaitu Majelis Penegakan Disiplin Profesi Kedokteran Indonesia, dan akhirnya Direktur Utama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Di samping itu, beliau merupakan Ketua Yayasan Spektrum Mitra Anak Indonesia yang menyediakan pendidikan anak berkebutuhan khusus, dan sekarang Ketua Yayasannya dijabat Dr. Dahlia sang istri. Di samping itu, Dr. Merdias mengetuai pula Yayasan Dian Krida Mitra Utama yang saat ini menangani Adi Yuswa Senior Club khusus untuk rehabilitasi usia lanjut. Dr. Dahlia Arsyad Almatsir atau yang akrab dipanggil Dr. Dahlia ini adalah dokter spesialis kejiwaan lulusan Universitas Airlangga tahun 1973 yang mengambil spesialis psikiatrinya di tahun 1978 di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dokter yang sedang gemar berkebun dan merawat bunga ini pernah menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kesehatan Jiwa di Direktorat Pelayanan Medik Departemen Kesehatan pada tahun 1995 hingga 2001. Sementara itu, beliau juga sempat melakukan kegiatan-kegiatan sosial yang cukup banyak. Di antaranya adalah membantu Yayasan Karya Insani Bersama yang bergerak dalam bidang pencegahan dan penyuluhan masalah penyalahgunaan narkoba dan zat aditif lainnya. Beliau juga membantu Yayasan Sayap Ibu Cabang Bintaro dalam menangani anak berkebutuhan khusus dan membentuk Yayasan Dian Krida Mitra Utama dan mendirikan Pantai Rehabilitasi Mental untuk menangani pasien-pasien psikosis sampai dengan tahun 2018. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Apa kabar? Sehat kalian. Gimana? Pada seger-seger ini luar biasa. Silakan duduk Bu. Ya, Silakan. terima kasih dok. Silakan. Ini dokter ini sampai saat ini masih terus ya dok ya. Dengan tim medis Kemenkes. Saya sebenarnya sudah pensiun. Oh iya dok. Sudah pensiun tapi punya aktivitas di luar. Misalnya memimpin Yayasan Dian Krida Mitra Anak Indonesia khusus untuk orang lansia. Untuk lansia, iya dok. Ya. Itu kegiatannya apa saja sih dok? Jadi Yayasan Dian Krida Mitra Anak Indonesia ini sebenarnya sebuah yayasan yang khusus dia membentuk satu rumah namanya Gria Adi Yuswa. Gria Adi Yuswa artinya rumah orang tua. Dan di situ kemudian menghimpun para orang tua lansia lanjut usia yang bergabung di dalam organisasi yang bernama Adi Yuswa Senior Club. Oh, Senior Club. ASC. Ya. Itu kegiatannya apa saja dok? Kegiatannya itu adalah pertemuan-pertemuan seminggu sekali, misalnya sebulan sekali itu diusahakan untuk melakukan sebenarnya semacam rehabilitasi atau melakukan stimulasi orang-orang lanjut usia supaya jangan cepat lupa, supaya kemampuan berpikirnya tetap baik, jernih, supaya dia tujuannya artinya membuat orang lanjut usia itu sehat, bahagia, aktif ya, dan mandiri. Produktif ya, betul. Nah, itu ya. produktif. Iya dok, sekarang kita dalam suasana yang viral sekarang pandemi ya dok ya.
dalam pandemi ini kan banyak sekali orang bertanya, itu sebetulnya COVID itu virus apa sih, Dok? COVID-19 Ya, namanya. COVID-19. The Corona virus disease, Corona disease 2019. Jadi itu penyakit yang karena virus corona yang terjadi pada tahun 2019 di Wuhan, Tiongkok. Makanya namanya COVID-19. Nah, virusnya tuh diberi nama lagi, ada lagi nama virusnya, SARS-CoV-2. Dulu ada SARS-CoV-1, sekarang ada SARS-CoV-2. Sebenarnya sebagian besar itu yang kena virus itu bisa sembuh, sebagian besar. Kita lihat. Kalau angka secara internasional kematian karena itu biasanya cuma 2% ya, kalau secara umum. Terutama kalau ada penyakit-penyakit lain dalam tubuh orang banyak itu. bawaan dari Ya, tubuh jadi sendiri, makin ya, Dok. banyak penyakit, diabetes semacam makin memperburuk keadaan orang yang kena COVID itu. Nah itu tuh cara penyebaran itu, yang penyebarannya seperti apa? Katanya kan melalui droplet apa namanya itu, Dok? Droplet. Droplet ya. Kan itu kan berarti berhadapan-hadapan, Dok. Ya. Nah sedang kalau pakai masker kan tidak, tapi tetap masih kena. Jadi virus itu bersembunyinya tuh di tenggorokan dulu gitu, kemudian dia masuk ke paru-paru, masuk ke organ perut, masuk kemana-mana lah, ginjal artinya. Jadi penularannya itu melalui droplet. Droplet itu adalah percikan air liur dari pengidap virus ini. Nah, karena dia menyebar, maka itu artinya kalau orang itu terkena dengan jarak dekat, itu umumnya kalau orang bicara aja 1-2 meter itu dia bisa kena ya, Dok, bisa kena ya. Tapi kalau dia batuk, dia bersin, orang yang sakit itu bisa bermeter-meter jauhnya anunya. Karena percikan ludah kita itu bisa juga ada yang halus sekali, sehingga dia bisa waktu itu melayang-layang juga dia berapa jam di udara. Kalau ruang itu tertutup, tidak ada ventilasi, kita berada di dalamnya, bisa saja dia terhisap dengan nafas kita. Dok, itu adanya varian COVID-19 dari India, itu apakah sama dengan yang COVID sekarang atau emang itu lebih berbahaya lagi? Ya, virus COVID ini ternyata memang sebagaimana virus lainnya bisa bermutasi. Bermutasi itu dia menyesuaikan dengan lingkungannya. Dia bermutasi. Jadi kalau dia bermutasi itu dia bisa kayak bentuk yang baru yang lebih mudah menular dan sebagainya. Nah, kalau disebut mutasi, ada beberapa, bukan hanya India, ada beberapa negara, sekurang-kurangnya ada 4 negara yang di mana COVID di sana sudah bermutasi. Dan sebagian termasuk Indonesia. Yang pertama itu adalah Inggris sebenarnya. Kemudian sekarang diberi nama Alpha. Untuk mudahnya ya, Alpha. Kalau bahasa ilmiahnya B1117 apa gitu, lebih susah ya. Sekarang disebut Alpha. Yang kedua adalah dari Afrika Selatan. Yang ketiga dari Brazil. Oh, banyak ya virusnya. Dari Brazil ya? dan yang keempat dari India. Dari India ini kalau nggak salah diberi nama Delta. Ya, jadi itu virusnya berubah sifatnya, dan dia kadang-kadang gejalanya tidak seperti COVID yang kemarin ini ada, tapi dia cepat masuk ke dalam paru-paru. Ya. Itu yang menyebabkan dia mudah cepat menular dan tanpa ketahuan. Jadi berarti kondisi kita tuh jauh lebih parah dengan adanya COVID baru itu yang, Dok, ya? Maaf, di Tangsel sekarang baru saya dengar di TV. Sekarang kita lagi Tangsel ini lagi di lockdown, lagi pokoknya di Ya betul, Dok, karena di Serpong dapat tuh ya, yang India. Kedua, ya di Hermina Serpong ada yang katanya ya kena varian yang baru itu. Ya. Nah ini kita sekarang ke vaksin, Dok. Apakah dengan COVID ini kita ini semua perlu divaksin, wajib divaksin? Karena apa? Kemarin baru ada informasi usia 20 tahun divaksin besoknya meninggal. Ya, yang pertama kita cari dulu sebabnya meninggalnya karena vaksin atau karena yang lain. Itu harus dicari betul oleh rumah sakit yang merawat dia. Tapi yang pasti vaksin itu memang gunanya adalah untuk mencegah tubuh kita dikenai ditulari virus, atau kalau kena juga virus corona itu tidak berbahaya, tidak berat. Itu gunanya vaksin. Jadi usaha pemerintah sekarang membuat herd immunity. Jadi artinya
tidak usah seluruh Indonesia penuh divaksin, tapi kira-kira berapa persen, 70%, 80% divaksin, itu sudah bisa membuat penularan jadi berkurang lah ya. Menurun, hilang, ya, bisa ya. hilang karena sebagian besar itu sudah divaksin. Jadi orang-orang yang sudah divaksin, biarpun dia sudah divaksin, masih ada yang bisa kena corona. Tapi kalau nggak divaksin sama sekali, itu memang lebih repot, kalau kena lebih berat. Ini kan vaksin itu sama nggak dengan imunisasi? Kan dulu kan anak-anak kecil kan imunisasi. Nah, berarti sekarang juga kan imunisasi itu kan memasukkan virus ya dok ke dalam tubuh. Apa gimana tuh dok? Bukan virusnya, bukan virus. Kalau virus hidup dimasukkan ya celaka dia. Tapi ada kayak Sinovac itu virus yang dimatikan, yang dilemahkan. Oh, dimatikan tidak masuk sehingga tubuh. kalau masuk ke tubuh timbul antibodi terhadap virus itu. Dok, kenapa lansia yang diutamakan untuk vaksinasi? Karena lansia itu daya tahannya sudah rendah. Nah, maka itu kegiatan lansia ini saya ingin ceritakan apa saja kegiatan lansia yang penting dilakukan dalam rangka untuk menghadapi virus ini kan. Jadi pertama itu lansia itu jangan sampai dia merasa sepi, jangan sampai dia merasa cemas. Maka komunikasi menjadi penting. Kalau orang tua, orang lansia tidak ada kegiatan komunikasinya, dia bisa depresi. Karena itu komunikasi bisa sekarang nggak bisa ketemu langsung, mungkin nggak bisa, tapi bisa melalui segala macam teknologi yang ada. Mungkin anaknya bisa bantu, bisa pakai voice call, bisa telepon, bisa pakai Zoom, bisa apa. Yang kedua yang harus mereka lakukan adalah semua kegiatan-kegiatan yang sifatnya memperbaiki pola hidup mereka, makan yang gizi seimbang, makan vitamin-vitamin yang sekarang banyak untuk mereka daya tahan, D3 atau vitamin C itu tinggi ya, makan itu. Kemudian juga banyak minum yang cukup 1.500 sampai 2.000 cc sekurang-kurangnya kalau di rumah nggak ada kegiatan. Di samping itu mereka juga harus tidur cukup 7 jam sehari malam hari ya, nggak bisa dicampur sama yang siang, makan 3 jam sebelum tidur. Yang ketiga itu adalah kegiatan-kegiatan yang sebenarnya meningkatkan juga kesehatannya seperti olahraga. Ya, betul. Mereka bisa jalan kaki keliling setengah jam sehari, 3 kali seminggu sekarang kurangnya. Yang terakhir itu adalah hobi. Hobi yang bisa dikembangkan. Kalau di rumah ngapain? Hobi tanaman nih, tanaman-tanaman. Ini termasuk kita lansia sih. Maka ibu di tanaman-tanaman dia berkebun namanya. Berjemur tadi ya, yang berjemur 15 menit sehari, kira-kira jam 10 siang gitu, kita dalam rangka menambah vitamin D3-nya. Ya, vitamin D3. Jadi itu semua bisa dilakukan di rumah, tapi yang penting itu komunikasi jangan berhenti. Saya barangkali tambahkan sedikit mengenai lansia ini, memang kita serba salah ya, serba. Jadi kita nggak menyalahkan anak-anak. Anak-anak takut datang karena dia kan di luar banyak. Dia datang nanti dia tahu orang tuanya nanti daya tahannya kurang, nanti justru dia membawa penyakit ke orang tuanya. Ya, jadi banyak kejadian-kejadian mau menyenangkan orang tua, justru umpamanya suruh jemput sama driver. Tahu-tahu driver sih nggak menunjukkan gejala apa-apa. Tahu-tahu dia positif. Nah, nganter orang tuanya pergi jalan-jalan umpamanya. Tapi yang terkena umpamanya anaknya, anak yang bawa itu. Nah, jadi memang serba salah, nanti diungsikan. Nanti kena sana ada cucu-cucu lagi campur-campur. Itu jadi memang serba salah. Itu jadi ya. Klaster keluarga ya. Ya, itu sangat banyak klaster keluarga. Terus hal kedua, sekarang banyak sekali orang yang tinggal berdua. Kemarin kebetulan saya itu umumnya banyak yang di Bintaro sini udah tinggal sendiri. Tinggal sendiri, terus bingung. Terus mau ngapain? Terus turun aja imunnya ya? Iya. Drop. Ya. Jadi dia nggak ngapa-ngapain, nggak boleh ngapa-ngapain juga sama anaknya, dia juga bingung gitu. Yang juga penting sebenarnya dalam pencegahan itu banyak kesalahan di masyarakat dalam melakukan protokol kesehatan. Misalnya menggunakan masker. Oh iya dok, itu gimana? Yang baik itu masker itu menggunakan masker itu seperti apa? Masker itu kan macam-macam sekarang tuh banyak macam-macam masker. Itu ada 3 macam. Ya.
Bagaimana pendapat dokter tentang lansia atau orang tua yang ditempatkan di panti jompo? Apakah baik atau buruk?